Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan Zionis Israel dalam menghadapi akhir zaman ternyata sangat beralasan. Ketakutan ini muncul ketika mendengar kabar nubuah dari Rasulullah SAW tentang kaum Yahudi menjelang hari kiamat. Lantas, hadis seperti apakah yang membuat umat Yahudi sangat ketakutan? Dan inilah yang dilakukan kaum Yahudi untuk menyikapi atas ketakutannya tersebut. Demi memelihara kelangsungan hidup dan kedaulatan umat Yahudi, Israel beramai-ramai menanam pohon Ghorqad sebagai tempat persembunyian mereka ketika terjadi perang akhir zaman nanti. Di Al-Quran, Bani Israel memang digambarkan sebagai umat yang suka membangkang, pengecut, keras kepala, selalu menyembunyikan kebenaran, dan juga durhaka kepada nabinya. Itulah penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengharamkan tanah suci Palestina atau Kan'an untuk mereka tempati di zaman Nabi Musa alaihi salam. Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Hadis yang menakutkan umat Yahudi tentang pohon Ghorqad ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Ghorqad, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menjelang kiamat nanti, terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dan Yahudi pengikut Dajjal. Ketika itu, teknologi tak lagi berfungsi karena hilangnya sumber elektrik. Dalam perang itu, kaum Yahudi akan ketakutan, kemudian berlari mencari tempat persembunyian di balik batu dan pohon-pohon besar. Semua batu dan pohon akan berbicara dan memberitahukan persembunyian kaum Yahudi, kecuali pohon Ghorqad yang akan tetap diam saat kaum Yahudi bersembunyi, sehingga kaum muslimin tak akan mengetahui keberadaan mereka. Dalam jurnal kajian keislaman yang berjudul Hadis yang Menakutkan Kaum Yahudi karya Utang Ranuwijaya, diceritakan Anne-Marie Oliver dan Paul F. Steinberg melakukan studi langsung ke Palestina untuk menelusuri pohon Ghorqad. Keduanya mewawancarai sejumlah pemimpin Hamas, termasuk Syekh Ahmad Yasin saat semasa hidupnya. Keduanya juga pergi ke Israel untuk mencari pohon Ghorqad dan keyakinan orang-orang Yahudi tentang pohon tersebut. Dari sejumlah wawancara tersebut, keduanya mengetahui jika menurut hadis Rasulullah SAW, kelak orang Islam akan datang memerangi orang-orang Yahudi. Saat Anne-Marie Oliver dan Paul berada di Israel, mereka menanyakan tentang pohon tersebut kepada orang Yahudi yang ada di sana. Mendengar pertanyaan tersebut, mereka pun hanya tersenyum sambil menatap serius, seperti terbongkarnya sebuah rahasia. Kami diberitahu untuk kesana dan kesini untuk menemukan pohon tersebut, tutur Anne-Marie. Menurut orang-orang Yahudi yang ditemui oleh keduanya, ada banyak versi dari pohon Ghorqad ini. Ada yang menyebutkan jika pohon tersebut bisa ditemukan di gerbang Jaffa. Ada juga yang mengatakan jika pohon Ghorqad merupakan semak-semak. Sedangkan yang lainnya mengatakan jika pohon tersebut hanyalah metafora. Singkat cerita, akhirnya pendiri Hamas itu membawa keduanya menuju ke halaman belakang dan menunjukkan contoh pohon Ghorqad. Dan ternyata pohon lebat dan berduri itu kini telah mengelilingi pemukiman Israel. Israel sendiri telah menanam jutaan pohon Ghorqad di seluruh dunia, termasuk di wilayahnya sendiri. 5 juta pohon Ghorqad ditanam. JNF atau Badan Pusat Dana Nasional Yahudi telah menanam pohon Ghorqad di hutan Yerusalem. Ketua Direktorat JNF, Denny Attar, mengatakan jika para dewan telah memberikan suara mayoritas untuk beralih dari ketergantungan terhadap kayu pinus, berubah menjadi kayu boxwood lokal, di mana tak lain adalah kayu dari pohon Ghorqad. JNF yang didirikan pada tahun 1901 telah menanam lebih dari 250 juta pohon di hutan Israel dan mengelola hutan tersebut atas nama Kementerian Pertanian. Dana JNF sebagian besar berasal dari organisasi afiliasi dari luar negeri dengan penyumbang terbesar yaitu Amerika Serikat. Attar menambahkan jika pihaknya telah membahas persoalan ini sejak lama dengan Kepala JNF Amerika Ronald Lauder dan kepala afiliasi internasional lainnya, dan semuanya menyetujui rencana tersebut.
Atar beralasan jika Gorkot jauh lebih bermanfaat secara strategis apabila dibandingkan dengan pinus cedar. Dia pun mengumumkan rencana untuk menanam 5 juta pohon Gorkot di tahun 2030. Ciri-ciri pohon Gorkot. Pohon Gorkot memiliki tekstur yang keras dan juga berduri, tingginya sekitar 1 hingga 2 meter. Di dalam batangnya terdapat kandungan racun, sedangkan bentuk daunnya menyerupai sendok kecil. Seperti pada umumnya, saat ini pohon Gorkot memiliki warna yang subur, yaitu hijau. Pohon yang satu ini akan terus terlihat segar meski telah mengalami berbagai musim. Usianya diperkirakan panjang, bahkan dipercaya akan terus tumbuh hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, Israel nampaknya akan terus menanam jenis pohon ini demi melindungi kelangsungan hidup kaum Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.